Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari materi hadis. Kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya. Ya, hadis yang kelima ya. Hadis yang kelima dari Kitabul Qisas. Sini disebutkan oleh penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, di sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, lamma fatahallahu taala ala rasulih sallallahu alaihi wasallam Makkah, tatkala Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi rasulnya kota Makkah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW untuk bisa menaklukkan kota Makkah, ya, pada peristiwa Fathu Makkah. Ketika itu qatalat Hudzailun rajulan min Bani Laitsin biqatilin kana lahum fil jahiliyah. Ya, ketika peristiwa Fathu Makkah tersebut ada salah seorang dari Bani Hudzail, ya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan dari Bani Khuza'ah. Dia membunuh salah seorang laki-laki dari Bani Laits, ya, disebabkan oleh seseorang yang dahulu pernah dibunuh pula di masa jahiliyah, ya, artinya ini karena dendam atas terbunuhnya salah seorang dari Bani Hudzail yang dilakukan oleh Bani Laits ketika masa jahiliyah, ya, di masa jahiliyah dahulu. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah, kemudian faqala, beliau menyampaikan, innallaha azza wa jalla qad habasa an Makkah al-fila, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menahan pasukan gajah dari kota Makkah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kota Makkah dari serbuan pasukan gajah. Ya. Kemudian wasallatu 'alaiha rasulahu wal mu'minin, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menaklukkannya bagi rasulnya dan bagi orang-orang yang beriman. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah, ya, memberikannya kepada rasulnya dan orang-orang yang beriman, ya, dengan membukakan kota Makkah bagi mereka. Wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli wa la tahillu li ahadin ba'di, dan sesungguhnya kota Makkah ini haram, ya, atas orang-orang sebelumku dan juga atas orang-orang setelahku, ya, menjadi tanah haram, ya, semenjak dahulu hingga berikutnya, hingga sampai akhir zaman nanti. Wa innama uhillat li sa'atan min naharin, dan sungguhnya hanya dihalalkan bagiku beberapa saat saja di siang hari pada peristiwa Fathu Makkah tersebut. Ya, jadi ketika kaum Rasulullah dan para sahabat memasuki kota Makkah di siang hari untuk menaklukkan kota Makkah, maka ketika itu status tanah haram dari kota Makkah itu sementara waktu diangkat agar Rasulullah SAW dan para sahabatnya bisa menaklukkan kota Makkah dan melakukan perkara-perkara yang itu mungkin dibutuhkan untuk menaklukkan kota Makkah, yang itu dilarang apabila dilakukan di tanah haram. Ya, itu dilarang apabila dilakukan di tanah haram. Tetapi diperbolehkan sementara waktu agar Rasulullah SAW dan para sahabat bisa menaklukkan kota Makkah. Baik. Kemudian wa innaha sa'ati hadhihi haramun, sedangkan di saat sekarang ini telah kembali haram, statusnya telah kembali menjadi tanah haram. Jadi setelah sudah ditaklukkan kota Makkah, maka statusnya kembali menjadi tanah haram. La yu'dadu syajaruha, tidak boleh dipotong pohonnya, tidak boleh ditebang pohonnya, tidak boleh ditebang, dicabut pohon-pohonnya. Wala yuhtala khalaha, dan tidak boleh dicabut rumput-rumputnya. Dan tidak boleh tidak boleh dipotong, ya, tidak boleh dipotong tanaman-tanamannya. Wala yu'dadu syaukuha, dan tidak boleh dicabut rumput-rumputnya, ya. Wala tultaqatu saqitatuha,
illa limunsyidin, dan tidak boleh diambil barang temuannya, ya, tidak boleh diambil barang temuan yang ditemukan di tanah haram, di kota Makkah, kecuali bagi orang yang hendak mengumumkan barang yang hilang tersebut atau barang yang ditemukan tersebut. Kemudian waman qutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nadharain, dan barang siapa yang menjadi wali bagi seorang yang dibunuh, artinya bagi seorang yang dibunuh salah seorang dari keluarganya, ya, jadi kemudian dia menjadi wali dari korban tersebut yang dibunuh tadi. Apabila hal tersebut terjadi di tanah haram, maka diberikan dua pilihan baginya. Imma an yaqtul, pilihan yang pertama, dia bisa untuk menuntut qisas, ya, menuntut ditegakkannya hukum qisas, ya, artinya juga dibunuh pelakunya, dihukum mati pelakunya. Wa imma an yudiya, atau pilihan yang lainnya dia bisa mendapatkan diat, ya, bayaran diat. Faqama rajulun min ahli Yaman, kemudian berdiri salah seorang laki-laki dari penduduk Yaman. Ketika itu dia sudah masuk Islam, ya, bergabung bersama kaum muslimin, tapi dia berasal dari negeri Yaman. Yuqalu lahu Abu Syahin, yang dikenal dengan nama Abu Syah. Faqala, kemudian Abu Syah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uktubuli, tulislah untukku, artinya tulislah pengumuman atau khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi untuknya, untuk dia sampaikan kepada penduduk Yaman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, uktubu li Abi Syahin, tulislah untuk Abu Syah, ya, tuliskanlah untuk Abu Syah. Jadi Rasulullah menyuruh salah seorang sahabat untuk menulis apa yang beliau sampaikan tadi untuk Abu Syah. Thumma qama Al-Abbas, kemudian Al-Abbas paman Rasulullah SAW radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, faqala ya Rasulullah illa al-idkhir, wahai Rasulullah SAW, kecuali idkhir, artinya kecuali tanaman idkhir, ya. Jadi artinya ini Al-Abbas meminta agar tanaman al-idkhir itu dikecualikan, ya, dari larangan untuk dicabut, ya, atau ditebang, ya, dicabut ataupun ditebang. Maka Al-Abbas mengharapkan tanaman al-idkhir itu tetap dibolehkan untuk dicabut. Fa inna naj'aluhu fi buyutina wa kuburina. Mengapa seperti itu? Karena kami menggunakannya untuk rumah-rumah kami dan kuburan-kuburan kami. Jadi biasa ketika itu orang-orang Quraisy menggunakan tanaman al-idkhir. Al-idkhir itu sejenis rumputan, ya, semak-semak belukar, ya, seperti tanaman serai, ya, serai itu yang biasa dibuat masak gitu, ya, termasuk rumputan, semak-semak belukar dan yang lainnya yang sejenis itu. Ya, ini yang biasa digunakan untuk atap rumah orang-orang Arab ketika itu. Ya, digunakan untuk atap rumah maupun untuk menutupi kuburan, ya, melapisi atas kuburan agar kuburan tersebut tidak hanyut terbawa air. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan illal idkhir, kecuali al-idkhir. Maka al-idkhir dikecualikan, diperbolehkan untuk mencabutnya apabila memang diperlukan. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah al-qisas maukulun ilal imam, wa anna awliya ad-dam la yubadiruna biqatil qatil. Bahwasannya ditegakkan hukum qisas itu diserahkan kepada imam, diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh wali korban pembunuhan tadi dia main hakim sendiri. Ya, dia main hakim sendiri kemudian dia langsung membunuh pelakunya. Ya, langsung membunuh pelakunya. Sebagaimana tadi yang dilakukan oleh Bani Hudzail tadi ketika mereka melakukan main hakim sendiri kemudian membunuh salah seorang dari suku Bani Laits itu dengan untuk membalas terbunuhnya salah seorang dari kalangan mereka ketika masa jahiliyah, dan ini tidak dibenarkan. Ini diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harusnya diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Dan juga faedah berikutnya, dima'u ahlil jahiliyah batilah la yasihu al-akhdhu biha fil Islam. Ya, terkait dengan permasalahan darah di masa jahiliyah itu tidak ditetapkan, itu tidak dianggap, ya.
maka tidak boleh kemudian dituntut perkaranya ketika sudah masuk Islam. Ya, ketika setelah masuk Islam, maka semuanya itu tidak teranggap karena itu semua terjadi di masa jahiliyah. Tayyib. Kemudian ada mu'tibari umuril jahiliyah wa ada mu'iltifat ilaiha. Ya, ini sama seperti tadi. Jadi urusan perkara-perkara yang terjadi di masa jahiliyah itu tidak teranggap dan tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Baik. Kemudian faedah berikutnya azmu tahrimi Makkah. Ya, agungnya keharaman Makkah. Jadi haram kota Makkah itu merupakan tanah haram yang dimuliakan, yang diagungkan, yang diistimewakan. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya terkait dengan tahrimu adudi syajaril haram wal adud ib'adu syauq anis syajar wa qila qat'u syajar aw qassu syai'in minhu. Haramnya mencabut ataupun memotong ya pohon-pohon, tanaman-tanaman, rerumputan yang ada di tanah haram. Ya, ini haram hukumnya. Jadi tidak boleh mencabut, memotong atau menebang pohon atau tanaman-tanaman yang ada di tanah haram. Begitu pula tahrimu iltiqatil luqatah fil harami illa li mu'arrifin. Haram hukumnya untuk mengambil barang temuan. Jadi kalau dia menemukan barang berharga di kota Mekah, tidak boleh dia ambil kemudian dia gunakan. Ya, kecuali bagi orang yang hendak mengumumkan barang temuan tadi, dia umumkan kepada manusia supaya ditemukan pemiliknya. Taib. Kemudian faedah berikutnya adam mauqulu amrihi ila auliya'id dam minal warathah ala sahih. Permasalahan darah itu urusannya diwakilkan, diserahkan kepada walinya, wali korban, ya, wali si korban pembunuhan tadi atau ahli warisnya. Ya, ini menurut pendapat yang benar. Jadi nanti ahli warisnya atau wali si korban tadi yang akan menuntut apa yang harus ditegakkan bagi pelakunya. Apakah diat ataukah dituntut untuk hukuman qisas. Yang jelas tidak boleh main hakim sendiri. Ya, tidak boleh kemudian dia melakukan menegakkan hukum sendiri. Tidak boleh kemudian dia bertindak sendiri tanpa tanpa perintah atau tanpa tanggung jawab ataupun tanpa wewenang dari pemimpin kaum muslimin. Baik, kemudian iya, itu beberapa faedah yang bisa kita sebutkan ya terkait dengan hadis tadi. Itu intinya terkait dengan pembahasan kita ya, terkait dengan pembahasan qisas. Maka bagi wali korban pembunuhan itu dia diberikan dua pilihan, apakah dia menuntut untuk ditegakkan hukum qisas bagi pelakunya atau dia rela untuk diberikan diat, ya, tebusan diat untuknya. Tayyib. Kemudian satu hadis lagi, hadis yang ke-6 disebutkan di sini an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu istasyara an-nasa fi imlasil mar'ah faqala Al-Mughirah ibn Syu'bah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau suatu ketika pernah bermusyawarah dengan manusia, dengan para sahabat, dengan kaum muslimin, ya, terkait dengan peristiwa atau kasus imlasul mar'ah. Jadi imlasul mar'ah itu wanita yang hamil kemudian dipukul perutnya oleh seseorang hingga kemudian keguguran, hingga kemudian gugur kandungannya. Tayyib. Maka kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, berkata kepada Umar, "Syahidtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada fihi bi ghurratin 'abdin aw amatin." Ya, Mughirah bin Syu'bah mengatakan, saya pernah menyaksikan bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan urusan tersebut dengan menetapkan hukuman berupa ghurrah, ya, berupa budak. Ya, jadi ditetapkan dia harus membayar atau menyerahkan budak laki-laki ataupun perempuan kepada wanita tersebut. Ya. Faqala
Kemudian Umar pun mengatakan la ta'tiyanna biman yashhadu ma'aka. Hendaknya engkau mendatangkan seseorang yang juga mempersaksikan hal tersebut bersama denganmu. Fasyahida ma'ahu Muhammad ibnu Maslamah. Kemudian salah seorang sahabat yang lainnya bernama Muhammad ibnu Maslamah itu pun mempersaksikan apa yang disampaikan oleh Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Maka hal tersebut yang dahulu ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan perkara imlasul mar'ah, ya seorang wanita yang keguguran kandungannya dikarenakan perutnya dipukul oleh seseorang atau dikasari oleh seseorang hingga dia keguguran. Taib. Maka terkait dengan hadis ini tentunya faidah yang utama terkait dengan qisas atau ditegakkannya hukuman atau denda bagi seseorang yang dia memukul perut seorang wanita yang hamil, entah itu suaminya atau siapapun, ya, kemudian wanita tersebut keguguran. Nah, ini ada dua keadaan yang disebutkan di sini. Yang pertama, ketika dia wanita tadi dipukul perutnya dalam keadaan hamil, kemudian fa'alqat janinan mayyitan, kemudian wanita tersebut melahirkan janin yang sudah mati, artinya janinnya keguguran langsung mati ketika keluar dari perut wanita tersebut dalam keadaan sudah mati. Maka kalau seperti ini keadaannya, maka inilah yang disebutkan diatnya pada hadis tadi, yaitu dia harus membayar nilai seorang budak atau budak laki-laki atau budak perempuan kepada wanita tersebut. Adapun kalau kemudian wanita tadi melahirkan janinnya dalam keadaan masih hidup, tapi kemudian setelah beberapa saat janinnya tadi mati dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut, maka kalau seperti ini keadaannya nanti ditegakkan qisas. Ya, ditegakkan qisas. Maka nanti bisa orang tersebut dihukum qisas, ya dihukum mati atau nanti membayar diat. Tayyib. Adapun keadaan yang pertama tadi, ya disebutkan juga bahwasannya dalam beberapa hadis, dalam beberapa riwayat yang lainnya, diat bagi janin yang itu mati di dalam kandungan disebabkan oleh benturan atau pukulan seseorang, ya, seseorang yang memukul atau membenturkan perut wanita tersebut hingga janinnya mati dalam kandungan kemudian keluar dalam keadaan sudah mati, maka diatnya itu 1/10 dari diat normal. Ya, 1/10 dari diat normal, di mana diat yang biasa umumnya itu 100 unta, maka 1/10 menjadi 10 ekor unta. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan, ya insyaallah ini yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Insyaallah akan kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya pada halaqah berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.